Shalom, selamat pagi saudara. Bagaimana kabar saudara pagi hari ini? Semoga kasih dan anugerah Tuhan semakin melingkupi kita dan menyertai di dalam sepanjang kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan diambil dari Lukas 11 ayat 14 sampai 23. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan ini bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali, Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul atau penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakimu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama-sama aku, ia mencerai-beraikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan pagi hari ini berjudul Yesus dan Beelzebul. Perikop ini berkisah tentang Yesus dan seorang yang kerasukan setan sehingga menjadi bisu. Yesus mengusir setan dari orang tersebut dan membuatnya kembali dapat berbicara, sehingga membuat orang banyak menjadi heran dan semakin kagum kepada Yesus. Selain orang-orang yang memuji Yesus, ada juga mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Bahkan ada juga yang meminta suatu tanda untuk mencobai Yesus. Respon Yesus terhadap mereka yang mempertanyakan asal kuasanya tersebut, kemudian Yesus tanggapi dengan mengatakan bahwa jika ia mengusir setan dengan kuasa iblis, maka kerajaan iblis akan terpecah-pecah dan runtuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, kata Beelzebul berasal dari kata Baal, Zebul, yang berarti tuan rumah atau penguasa di suatu tempat, dan kemudian dikenal dengan sebutan penghulu setan. Dalam kisah ini, Beelzebul merasuki seseorang dan menguasainya sehingga membuatnya menjadi bisu. Melalui kisah ini kita dapat belajar bahwa sama seperti iblis yang berasal dari luar diri manusia dapat menguasai seseorang, ada banyak hal di luar kehidupan kita seperti kecanduan terhadap alkohol, pornografi, bahkan makan makanan yang berlebihan yang dapat menguasai seseorang termasuk orang percaya. Oleh sebab itu, diperlukan kesediaan untuk menjadikan Tuhan sebagai pusat dalam batin dan juga ketaatan untuk menaati semua perintah-perintahnya, sehingga hal-hal fana tidak menguasai kehidupan kita. Saudara, setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kehidupan kita tidak lagi sama. Sebab ada Tuhan Yesus yang mengisi hati kita dan bertahta di dalamnya. Oleh sebab itu, mari bertumbuhlah dalam keserupaan dengan Kristus, sebab hidup kita hanyalah milik-Nya. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah ada hal-hal di sekeliling saudara yang menguasai kehidupan saudara saat ini? Mungkin saja alkohol, makanan, pornografi, dan lain sebagainya. Jika ada, mari berdoa, meminta Roh Kudus membebaskan kita dari segala kecanduan dan memampukan kita untuk hidup sepenuhnya bagi Allah. Percayalah, Allah akan membebaskan kita dan menolong kita untuk dapat sepenuhnya hidup bagi Dia.
Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali memperingatkan setiap kami Tuhan, mengingatkan kami juga untuk kami hidup sungguh-sungguh hanya untuk Engkau, bahwa seluruh diri kami ini adalah miliknya Engkau Tuhan, bahwa di dalam kami ada Tuhan Yesus yang bertahta. Dan kami berdoa Tuhan, mari mampukan kami untuk kami bisa menolak segala hal yang dari luar, sehingga apa yang dari luar diri kami tidak menguasai kami, tapi kami bisa menyerahkan seluruh kehidupan kami ini hanya bagi Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan setiap kami. Dan bila sebentar kami akan beraktivitas, kami percaya Allah akan menolong kami di dalam segala hal yang kami kerjakan. Jagai keluarga kami Tuhan, dimanapun mereka berada, sama seperti Engkau memberkati kami, sama seperti Engkau melindungi kami. Kami percaya Allah juga menyertai dan melindungi keluarga kami dimanapun mereka berada. Kami musrahkan semua di dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.